sempurna ilmu kepemimpinanmu apabila kamu bisa menerapkan tahapan itu. Jadi pada saat kita ingin menciptakan atau mengembangkan sebuah ide ataupun gagasan, kita itu bisa connect kayak gitu. Dia benar-benar nggak mau berkontribusi, tapi namanya ada di situ. Dia orangnya ada, tapi dia benar-benar nggak mau berkontribusi. Hai teman-teman, selamat datang di In Podcast. Tempatnya kita untuk ngobrol santai tentang apa aja sih yang seru di kampus, mulai dari organisasi, event-event, sampai cerita-cerita seru loh di balik layar. Jadi siapin diri kalian buat seru-seruan bareng, karena kita akan membahas semuanya dengan gaya yang santai namun tetap informatif. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Fitriani selaku host kita pada In Podcast kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, kali ini saya nggak sendirian dong, tentu kita mengundang salah satu narasumber yang cocok sekali kalau bisa saya lihat dari pembahasan kita kali ini. Oke, langsung saja, narasumber kita adalah di sini ada Bang Muhammad Abizar Hafid. Oke, halo Bang, Halo, apa kabarnya Bang? alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Bang ya. ya. Jadi, saya mau tanya nih apa kabarnya Abang, selain kabar yang saya tanya ke Abang ini, kesibukan Abang beberapa pekan yang lalu nih apa nih Bang? Kalau saya sendiri dalam beberapa pekan terakhir, ya layaknya mahasiswa pada umumnya lah ya, memikirkan bagaimana bisa keluar dengan baik di Universitas Mula Warman, dengan kata lain adalah memikirkan skripsi. Di sisi lain juga masih berorganisasi juga di salah satu himpunan eksternal. Oke, jadi lumayan sibuk ya Bang sekarang ya. Oke, jadi dari yang saya lihat-lihat nih Bang dari sosial media Bang, bahwasannya Abang ini aktif banget ya dalam organisasi, baik di dalam program studi sampai ke tingkat universitas nih Bang. Dan kemarin saya ada lihat Abang baru aja demis nih dari menteri ya kalau Bang, kalau nggak salah Iya, dari Kominfo ya. Menteri. Wah, jadi saya mau tanya nih pengalaman Abang selama menjadi kepemimpinan Abang dalam organisasi tersebut Bang, bagaimana? Oke, sebelumnya mungkin saya baru saja apa ya, demisioner dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mula Warman tahun 2023-2024 selaku Menteri apa ya, Komunikasi dan Media Informasi. Jadi pengalaman yang saya dapat kurang lebih hampir 1 tahun lah ya di BMKM, ya tidak tidak sedikit lah ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang sekiranya saya dapatkan. Salah satunya mungkin adalah bagaimana mengetahui kultur dan budaya ataupun karakteristik dari setiap fakultas-fakultas kayak gitu. Karena kalau saya sendiri kan kita kan dari teknik ya. Bagaimana ciri dan karakteristik teman-teman dari FIB, ilmu budaya, kemudian teman-teman dari ilmu sosial, ilmu politik, kemudian bagaimana dari teman-teman kedokteran. Nah, dari situ saya belajar lah bagaimana cara menerapkan kepemimpinan. Karena dari setiap kepala kan tentunya treatment dan punya metode khusus lah bagaimana cara kita biar mendekatkan diri dengan teman-teman kayak gitu. Oke, Bang, berarti pengalamannya banyak ya, Bang, apalagi di dalam organisasi bukan hanya satu fakultas saja, berbagai Iya. fakultas dari universitas itu sendiri. Oke, mungkin sedikit itu ya dari Abang, sambutan dari Abang sendiri. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke segmen yang pertama. Oke, di segmen yang pertama ini kita akan membahas sesuatu topik yang sangat menarik, baik di kalangan kampus maupun di luar kampus, yaitu tentang kepemimpinan di kampus, belajar memimpin mulai dari tingkat dasar. Jadi di sini siapa sih teman-teman yang pernah kepikiran untuk menjadi seorang pemimpin, namun masih ragu-ragu dan nggak tahu nih mau mulai dari mana. Apalagi teman-teman nggak tahu, nggak punya skill ataupun nggak punya pengalaman nih. Oke, tenang, tenang, tenang. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas semuanya, ngobrol bareng sama Bang Abizar tentang bagaimana sih mulai berkepemimpinan, mulai dari nol, bahkan yang nggak punya pengalaman sama sekali, sampai menjadi seorang pemimpin yang dihandalkan. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu adalah, bukan manfaat bagi organisasi saja, melainkan itu menjadi manfaat
karakter kalian dibangun dari sejak ini untuk menjadi yang terbaik, menjadi seorang pemimpin di masa muda nanti. Bukan di masa muda saja, di masa depan pastinya. Oke, kita akan lanjut. Saya mau bertanya-tanya nih Bang sama Abang sebelum, masuk ke kepemimpinan yang paling dalam ya Bang, saya mau tanya pendapat Abang deh. Pendapat Abang tentang apa sih kepemimpinan itu Bang? Oke, sebenarnya simpel aja ya kalau kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan itu kan merupakan seni. Seni bagaimana cara kita memengaruhi orang lain atau mengajak, mengontrol dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Itu aja dasarnya kepemimpinan itu. Oke, jadi kepemimpinan itu kita mengajak orang ya Bang ya? Iya, Kayak suatu seni juga, tentunya ke hal oke. yang baik ya, maksudnya Oke, mengajaknya. benar benar benar. Oke, itulah tadi arti dari kepemimpinan bagi Bang Abizar. Oke, next dari pertanyaan ini Bang. Jadi pertanyaan, selanjutnya itu benefit atau privilege apa nih Bang yang bisa kita dapatin menjadi seorang pemimpin? Oke, sebenarnya berbicara tentang benefit ataupun privilege dari seorang pemimpin di sebuah instansi atau lembaga tentunya nggak sedikit ah. Maksudnya banyak. Ini saya berbicara tentunya base experience saya. Maksudnya berdasarkan pengalaman lah ya. Jadi benefit ataupun privilege yang saya dapatkan adalah tentunya relasi lah ya. Relasi kita ini kan hidup bersosial, ya Bener kan? banget Bang. Bersosial. Jadi pada saat kita ingin menciptakan atau mengembangkan sebuah ide ataupun gagasan, kita itu bisa connect kayak gitu. Semisal contoh dalam penggarapan ataupun produksi podcast ini, kalau kita tidak memiliki benefit dan juga privilege sebagai pemimpin, maka hari ini mungkin teman-teman tidak tahu bagaimana bisa pinjam ini mikrofon. Bagaimana teman-teman hari ini tidak mungkin bagaimana tahu bisa meminjam sebuah kamera, bisa meminjam yang lain-lain ataupun bertukar ide pikiran terkait daripada konsep podcast kayak gitu. Nah, mungkin itu satu dari sekian banyak privilege lah ya yang saya dapatkan karena pada saat saya menjadi Menteri Kominfo itu benar-benar saya rasakan dengan banyaknya koneksi yang saya rasakan, saya bisa tahu bahwasanya untuk meminjam barang ini yang hari ini BMKM tidak punya, ternyata ada di sini. Kita bisa melakukan pengajuan semisal ataupun permohonan peminjaman barang. Itulah salah satu privilege daripada seorang pemimpin. Jadi kita tuh bisa kenal kayak gitu. Oke, jadi benefit yang mungkin Abang bawain apa, dapetin nih ya Bang ya, yaitu, relasi tadi ya? Ya, Jadi Abang nggak kalau butuh sesuatu dari lembaga misalnya organisasi Abang, jadi bisa meminta bantuan ya. dari lembaga lain. Nah, itu ya benefitnya teman-teman yang bisa didapetin dari kalian menjadi seorang pemimpin. Oke, next Bang, saya ingin bertanya nih, kalau misalnya dari teman-teman yang nggak punya pengalaman nih, jadi langkah awal menjadi seorang pemimpin itu apa sih Bang? Langkah awalnya deh, apa? Oke, berbicara langkah awal itu ya, ini perlu saya sampaikan lah ya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya semua manusia itu dilahirkan untuk jadi pemimpin. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak punya jiwa kepemimpinan atau langkah awalnya hanya berani, berani untuk mencoba, jangan hanya diam ataupun stagnan di satu tempat kayak gitu, ataupun jalan di tempat. Jadi harus berani bergerak, harus berani mencoba, jangan cuma mau di zona nyaman, karena saya yakin dan percaya bahwasanya setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi oleh Tuhan, ya adalah seorang pemimpin kayak gitu. Seminimalnya apabila dia tidak bisa memimpin orang banyak, seminimalnya kan dia bisa memimpin organ tubuhnya sendiri. Bener banget ya Bang ya. Dirinya sendiri, bagaimana dia bisa
mengontrol ataupun memengaruhi pikirannya sendiri, bagaimana dia bisa menggerakkan tangannya untuk hal-hal yang kebermanfaatan, kakinya untuk jalan-jalan ke hal yang kebaikan, dan lain-lain sebagainya. Intinya manusia itu sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin kayak gitu. Akan tetapi apabila kita berbicara satu level lebih tinggi untuk bagaimana cara mengembangkan jiwa kepemimpinan, saya teringat dengan salah satu frasa klasik dari seorang filsuf asal Inggris yang bernama Rene Descartes. Ia mengatakan cogito ergo sum, yang dimana makna tersiratnya adalah artinya itu adalah aku berpikir maka aku ada. Dengan kata lain, apabila kita ingin menjadi seseorang ataupun ingin menjadi siapapun yang ingin kita inginkan, maka kita harus mengenal diri kita dulu. Apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kelebihan kita itu apa, kemudian baru kita bisa menentukan kita ingin kemana. Jadi, jangan semerta-merta kita tidak mengenal diri kita, kayak gitu. Baru dengan seenaknya kita langsung mau ke sini, ke sana. Tapi kita harus pikirkan dulu, apa sih yang saya suka? Oh, saya suka ternyata desain grafis ataupun jurnalistik. Oke, saya harus cari tempat ataupun lembaga yang sekiranya saya bisa mengembangkan kreasi, saya bisa mengembangkan ide untuk mengembangkan jurnalistik ataupun desain grafis saya. Di mana ya kira-kira tempatnya ya? Oh, ternyata BMKM membutuhkan ini, Kominfo, yang di mana di situ adalah desain grafis, visual juga bisa bermain, kemudian jurnalistik dari segi penulisan kayak gitu. Oh, oke, saya apply. Saya ambil karena di sini kesempatan yang paling tepat. Saya bisa menciptakan sebuah karya yang kemudian itu bakal menjadi portofolio saya kayak gitu. Nah, itu sedikit apa ya? Tujuan saya pada saat itu masuk BMKM karena saya lihat di situ peluang yang sangat besar untuk saya menghasilkan portofolio-portofolio saya. Jadi bisa dikatakan postingan Instagram BMKM, entah dari logo, logo Mulves, logo kabinet, kemudian postingan Instagram, itu saya bisa akuisisi hak saya pribadi, kayak gitu. Dan teman-teman ataupun anggota-anggota saya di Kominfo, saya bilang kalau teman-teman hari ini mau pakai ataupun membutuhkan portofolio ataupun CV, pakai aja. Karena ya inilah benefit daripada organisasi, kayak gitu. Nah, mungkin flashback lagi lah ya. Ya itu juga satu dari sekian banyak benefit daripada kita berorganisasi. Jadi hari ini apabila teman-teman Inforsa merasa ini teman-teman Medivo ya? Iya benar benar, Kak. Medivo, Kominfo, benar. Kominfo. Setiap postingan ataupun nanti video ini dipublish di TikTok, Instagram ataupun sosial media lainnya, ya gunakan hal itu. Jadi setiap kru yang ada di sini bisa pakai kayak gitu. Kayak gitu. Itu salah satu benefit lah ya yang saya pikirkan dengan struktur dan matang kayak gitu. Bahwasanya apabila saya ingin terjun ke sebuah sesuatu, ingin masuk ke sebuah lembaga, saya sudah pikirkan apa yang harus saya capai di dalam, kemudian saya berdayakan seperti apa teman-teman ataupun anggota-anggota saya itu saya sudah pikirkan pada saat sebelum menentukan apakah saya terima atau enggak kayak gitu. Oke, jadi begitu ya Bang ya. Jadi langkah-langkah awal itu harus berani ya Bang ya. Ya harus berani dulu. Karena kita tahu bahwasannya kita terlahir tadi Abang bilang ya, udah Ya, terlahir itu menjadi seorang pemimpin nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa kalian nggak punya apa-apa, tapi kalian nggak mau berani, sama aja bohong ya Bang ya, sia-sia. Jadi kalian juga harus punya yang namanya tujuan kalau kalian mau masuk dalam organisasi supaya kalian di dalamnya tidak hanya sia-sia. Jadi gunakan kalau misalnya punya namanya tadi kesempatan, bukan kesempatan Bang, tapi kayak suatu skill yang kayak Abang tadi tuh ya. ya. Nah, itu digunain juga dalam organisasi supaya kalian bisa berkembang menjadi seorang pemimpin tadi ya. Oke. Di next selanjutnya Bang, pertanyaan dari saya, tentang skill nih Bang. Oke, jadi seorang pemimpin tuh harus punya skill apa sih Bang? Untuk menjadi seorang pemimpin, skill yang apa ya, yang minimal dimiliki adalah public speaking sih, yang benar-benar saya rasakan. Karena saya pernah membaca salah satu buku yang dimana apabila orang pintar itu hanya pintar, tapi dia tidak bisa diselingi dengan memiliki skill ataupun kemampuan public speaking, maka dia tidak bisa kemana-mana. Maksudnya tidak bisa kemana-mana adalah dia tidak bisa bernegosiasi, dia tidak bisa melobi, dia tidak bisa bersosialisasi kalau hanya sekedar pintar. Akan tetapi apabila
pintar itu kemudian ditingkatkan untuk menjadi sebuah diksi cerdas, ya kan? Maka dia bisa menggunakan akalnya untuk bisa menargetkan, oh dari apa yang dipikirkan, aku kayaknya harus negosiasi ataupun ngelobi orang ini buat tujuanku tercapai. Oke, aku datang ke sana. Kemudian dia ngomong gini 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 gini. Alhasil tercapai. Nah, jadi menurut saya skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah public speaking kayak gitu. Karena benar-benar kerasa sih orang yang benar-benar pintar aja secara akademik, tapi dia tidak punya skill bagaimana berbicara di depan banyak orang, bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam kepalanya orang-orang yang ada di situ, maka itu tidak jadi apa-apa, gagasannya dia. Karena tidak bisa masuk kayak gitu dari kepalanya teman-teman. Jadi public speaking itu benar-benar penting. Tentunya juga pada saat saya belajar public speaking juga, ya modalnya harus berani. Jadi jangan jangan disia-siakan. Semisal contohnya makrab. Harusnya makrab itu adalah momen rebut-rebutan untuk siapa yang nampil, siapa yang jadi MC. Harusnya. Karena itu adalah momen yang paling tepat untuk dilihat dan ditonton oleh banyak orang kayak gitu kan. Jadi jangan sampai pada saat momen makrab itu dorong-dorongan untuk jadi MC, dorong-dorongan untuk siapa yang nampil. Harusnya itu adalah momen yang paling tepat untuk kita tuh berlatih buat ditonton banyak orang supaya tidak grogi, apalagi public speaking pada saat menjadi MC. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi itulah teman-teman, skill yang harus kita punya yaitu public speaking, supaya kita bisa belajar dari sekarang untuk berbicara di depan umum. Karena yang Abang bilang tadi, percuma pintar kalau kita nggak bisa bicara ya kan, memberikan pendapat kita kalau kita nggak bisa bicara di depan umum. Nah, saya mau tanya tuh ke teman-teman, apakah skill yang sudah disebutkan Abangnya tadi ada di diri kalian? Kalau belum, kalian harus mengasahnya dari sekarang, jangan takut, kalian harus berani. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Abizar tadi, di awal langkah awal kalian harus berani, karena kalian semua punya yang namanya jiwa kepemimpinan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Oke, Berbicara tentang kerjasama sih, Bang. Kalau kita berbicara tentang kerjasama di dalam suatu organisasi itu, Bang, banyak kan di dalamnya itu tentang mahasiswa lain nih, rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan satu tim kita, banyak. Oleh sebab itu pertanyaan dari saya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa bekerja sama baik dengan mahasiswa lain, dengan rekan tim lain, atau lembaga lain nih Bang? Kerjasamanya itu yang baik bagaimana jadi seorang pemimpin? oke. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bekerja sama dengan baik entah dengan anggota, teman sejawat ataupun dengan lembaga lain, tentunya adalah komunikasi. Maksudnya adalah kita harus sampaikan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tujuan dalam sebuah lembaga. Kemudian tentunya seorang pemimpin juga harus bisa menginterpretasikan dalam setiap kata-kata visinya itu untuk bisa dipahami oleh semua anggota. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus bisa sebagai apa ya, jembatan untuk menyampaikan sebuah visi. Semisal saya pemimpin, ya kan? Saya pemimpin, saya punya 5 anggota. 5 anggota ini tentunya dengan latar belakang pendidikan, latar belakang daerah yang berbeda. Mohon maaf, saya tidak ingin mendiskreditkan. Satu orang yang memang dia sekali aja dikasih tahu, sudah bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Kemudian 3 orang ini memiliki daya tangkap yang kurang, semisal. Jadi dia harus butuh dijelaskan berkali-kali, harus dikasih sebuah analogi, contoh kasus, harus dinaikkan dulu motivasinya supaya dia berani. Kemudian yang keempat, yang orang terakhir adalah dia benar-benar tidak mau berkontribusi, tapi namanya ada di situ. Dia orangnya ada, tapi dia benar-benar tidak mau berkontribusi. Banyak biasa ya Bang dalam organisasi seperti itu Bang? Ya, banyak sekali. Nah, tentunya untuk bekerja sama dengan orang-orang seperti ini kan butuh treatment yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya pernah belajar lah
Ada yang namanya model kepemimpinan. Jadi model kepemimpinan itu dia ada banyak. Ada model kepemimpinan otoriter, ada model kepemimpinan militeristik, ada model kepemimpinan paternalistik, ada model kepemimpinan demokratis, dan lain-lain sebagainya. Apabila saya hanya memiliki pemahaman kepada satu model kepemimpinan, tentunya akan rata ini semua. Semisal saya hanya memiliki kemampuan otoriteristik. 4-5 orang ini dengan karakter yang berbeda, tentunya dia bakal saya samaratakan. Saya hantam dengan 5 model kepemimpinan, 5 model. Maksudnya satu model kepemimpinan yaitu otoriter. Mungkin salah satunya masuk, tapi empatnya mungkin tidak masuk kan? Apalagi orang yang terakhir tadi yang kita sebutkan, kurang kontribusi. Nah, jadi tentunya kita harus bisa menganalisa. Jadi, apa ya, pemimpin itu juga harus bisa menganalisa. Kalau tadi saya bilang pemimpin itu bisa public speaking, itu kan salah satu. Sebenarnya banyak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin juga harus memiliki analisa yang tajam. Maksudnya, pada saat dia melihat situasi dan kondisi seperti ini, 5 anggota yang memiliki ciri dan karakteristik berbeda, dia harus bisa menganalisa. Orang A nggak bisa nih pakai metode ataupun model otoriteristik. Karena dia sekali dikasih tahu aja, sudah paham. Berarti dia nggak perlu di otoriter yang keras apa segala, nggak perlu. Harusnya menggunakan model kepemimpinan paternalistik, ya kan? Bagaimana cara kita ngasih taunya baik-baik apa segala. Kemudian 3 orang lainnya yang sekiranya dia butuh pemahaman, ya kan? Dia harus menggunakan metode demokratis. Misal, jadi kita harus ngejelaskan dulu baik buruknya seperti apa kalau dia ngelakukan ini. Kemudian apa yang harus dia lakukan, step by stepnya seperti apa. Kemudian harus dinaikkan dulu motivasinya supaya dia berani buat tampil apa segala. Kemudian orang yang terakhir, ini adalah orang yang paling tepat yang sekiranya kita terapkan model entah militeristik ataupun otoriteristik. Kayak gitu. Karena benar-benar harus digempur ini orang supaya seminimalnya dia ada kontribusinya. Dia bantu kayak gitu dalam sebuah divisi atau departemen kayak gitu. Nah, tentunya seorang pemimpin, kita kasusnya adalah Inforsa aja kan. Inforsa ada departemen, ada divisi. Ya kan? Semisal di dalam sebuah divisi punya 5 orang tadi. Tentunya kadifnya harus memiliki pemahaman itu. Dia harus sadar bahwasanya anggotanya ini tidak bisa dihajar dengan satu model kepemimpinan. Dia harus melakukan analisis dulu. A ini begini, B ini begini, C ini sama kayak B. Cuma kurang lebih karena dia teman dekat. D ini dia pasti ngikut dengan apa yang dikatakan oleh si B. Karena si B ini ibaratnya dia alpanya lah di dalam gengnya itu kan. Kemudian D ini individualis banget. Dia benar-benar acuh tak acuh dengan sekitarnya. Dia hanya fokus dengan apa yang dia pikirkan. Nah, tentunya pendekatannya harus berbeda, ya kan? Nah, dengan cara seperti itu tentunya akan menciptakan pola komunikasi yang baru dan juga outputnya akan menimbulkan kerjasama kayak gitu, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah orang-orang tadi itu pasti mendapat treatment yang berbeda. Kemudian dia saling memiliki kesadaran untuk bisa berkontribusi kayak gitu. Nah, itu berbicara tentang anggota lah ya. Kalau untuk lembaga, tentunya kita harus bisa mengetahui lembaga tersebut dia bergerak di bidang apa. Contoh, Inforsa hari ini mau kerjasama dengan apa ya? Salah satu himpunan yang ada di FKIP. Semisal himpunan pendidikan komputer, ya kan? Kita sama-sama beririsan dengan teknologi. Tapi apa yang menjadi pembeda kita dengan pendidikan komputer? Ada kata pendidikan. Berarti dia seorang guru, ya kan? Nah, karena kita bisa menganalisis bahwasanya perbedaan kita adalah kita memang fokus di dalam teknologi ataupun bisnis, kemudian teman-teman dari pendidikan komputer adalah fokusnya kepada pendidikan.
Di situ kita harus bisa melihat dan mengetahui pada saat kita ingin melakukan kerjasama ataupun kunjungan, itu yang kita harus lebih tebalkan, ya kan? Itu yang harus kita lebih tebalkan. Bagaimana dari sudut pandang ataupun perspektif seorang guru yang bergerak di bidang IT, ya kan? Untuk menciptakan ini, ya kan? Nah, tentunya dengan kita masuk dulu ke dalam keintiman keilmuannya mereka, tentunya akan menciptakan sebuah kehangatan dalam komunikasi, ya kan? Tentunya dia pasti nyaman itu. Jadi nggak langsung ceplos-ceplos, oke, kami dari Inforsa ingin mengajukan kerjasama gini. Harus ada intronya. Kalau bahasa sekarang kayak bahasa basi lah ya. Tapi bahasa basinya memang harus terstruktur dan runut kayak gitu. Masuk kayak gitu loh. Jadi tidak terlalu patah dia. Nah, itu yang harus dimiliki. Jadi pemimpin itu benar-benar sebagai kepala. Dia harus sudah bisa menentukan, semisal dia mau ke sini. Oke, pada saat kita ke sini, kita harus bahasnya yang gini-gini. Dia harus bisa briefing anggotanya. Jangan ada yang sentuh pembahasan ini. Kita fokusnya kepada sini. Jadi teman-teman silahkan kembangkan pertanyaan kalian terkait daripada pendidikan, terkait daripada bagaimana perspektif guru, kemudian bagaimana angka guru-guru IT di Samarinda semisal, itu yang harus kita angkat supaya kita menciptakan kehangatan dalam komunikasi tadi. Kemudian di akhir daripada sesi kunjungan tersebut baru bisa kita masukkan. Oke, karena kita sudah kurang lebih 2 jam lah ya untuk membahas bagaimana pendidikan komputer, bagaimana sistem informasi. Tentunya untuk tidak memutuskan tali silaturahmi, tentunya kita butuh sebuah kontrak kerjasama yang kemudian nanti outputnya adalah kita bisa berkomunikasi lanjut di luar daripada forum ini. Ya kan itu kan masuk kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang sedikit sulit buat dimiliki oleh pemimpin. Karena itu butuh jam terbang, karena itu butuh pengalaman, itu butuh apa ya? Butuh belajar kayak gitu. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan terkait daripada bagaimana cara kita membangun kerjasama di dalam internal kita dan juga membangun kerjasama dengan eksternal ataupun lembaga di luar daripada lembaga. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya boleh minum? Boleh Bang, Oh ya, silakan. Kita lagi terima kasih. santai juga buat ngobrol. Jadi di sini kuncinya adalah yaitu tadi, tentang komunikasi ya Bang, baik antar mahasiswa, rekan kerja kita, maupun dari luar lembaga tadi. Jadi kita menjaga tali silaturahmi baik internal maupun eksternal. Oke teman-teman, itulah tadi tentang, kerjasama yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam suatu organisasi. Oke, kita akan next ke segmen selanjutnya. Bahwasannya di sini dari kita Bang punya beberapa pertanyaan question box di SG Inforsa. Jadi nanti akan saya bacakan dibantu oleh Bang Abizar untuk menjawabnya. Dari itu saya izin buat buka handphone dulu ya Bang ya. Ya, silakan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan sih Bang yang kami sebenarnya dari pagi tadi kami sudah upload di SG Inforsa dari beberapa banyak pertanyaan yang lumayan lah Bang ya. Akan saya bacakan yang pertama nih Bang. Apa saja tahapan dalam kepemimpinan, Bang? Mungkin kita relok lagi ke langkah awal ya tadi. Nah, itu kurang lebih pertanyaan gitu, Bang. Apa saja tahapan dalam kepemimpinan? Boleh dijawab sekarang, Bang? Oke, ya. Yang pertama itu berbicara tentang tahapan. Jadi seperti ini. eh saya juga pernah baca salah satu buku yang judulnya itu Kepemimpinan 360 derajat. Yang dimana di dalam situ dijelaskan bahwasanya pemimpin itu tidak datang dari bawah, tidak datang dari atas, tidak datang dari kiri, tidak datang dari kanan. Akan tetapi pemimpin itu datang dari tengah. Agar apa? Agar pemimpin tersebut bisa menjangkau semua lini yang ada di hadapannya. Entah di depan, di belakang, di kiri, kanan, atas, bawah, tenggara, barat, daya. Kayak Oke, gitu dia. Bang.
Kemudian saya juga pernah mendengar senior saya berbicara bahwasanya ada 3 tahapan untuk menyempurnakan teori dan juga ilmu kepemimpinan. Yang pertama, dia harus bisa dipimpin. Itu level 1, level paling bawah, ya kan? Biasanya teman-teman mahasiswa baru itu dia harus dipimpin dulu, ya kan? Yang penting itu dia Oh, mendengar bener aja Bang. dulu. Ya, nurut aja dulu apa yang dikatakan oleh panitia atau apa yang dikatakan oleh seniornya untuk hal-hal yang kebaikan. Yang pertama adalah itu. Dia harus bisa dipimpin. Kemudian apabila dia sudah bisa dipimpin entah setahun lamanya, ya kan? Yang kedua, levelnya yang lebih tinggi adalah dia harus bisa memimpin, ya kan? Oleh karena itu, hari ini struktur organisasi yang ada di Inforsa, ya kan? Angkatan yang paling muda itu jadi anggota dulu. Jadi anggota 1 tahun dia harus bisa dipimpin. Tahun depannya dia harus bisa memimpin. Dia harus bisa mengisi kadif-kadif. Dia harus bisa mengisi kadep-kadep. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling puncak. Dan biasanya level ketiga ini yang orang itu susah buat mencapainya. Orang biasanya dia cukup sampai di level 2. Yang ketiga adalah melahirkan ataupun menciptakan pemimpin yang baru. Seperti itu. Jadi ini 3 tahapan yang menurut senior saya sempurna ilmu kepemimpinanmu apabila kamu bisa menerapkan tahapan itu. Kamu bisa dipimpin, maksudnya kamu pernah dipimpin, kamu pernah memimpin, dan kamu melahirkan ataupun menciptakan pemimpin baru. Karena fungsi daripada perkaderan ya ialah regenerasi dan juga satu dari sekian banyak peran dan fungsi daripada mahasiswa adalah iron stock sebagai regenerasi kan. Jadi bagaimana tahapannya? Kita harus bisa melihat hari ini kita ada yang di mana? Apakah hari ini kita masih dipimpin? Apakah hari ini kita sudah yang memimpin? Apakah hari ini kita sudah orang yang bisa melahirkan atau menciptakan pemimpin yang baru? Nah, itu kan tergantung daripada kita semua yang ada di sini kan. Mungkin mahasiswa baru harus dipimpin aja dulu. Mungkin angkatan maba 2024 ya. Nah, 2024 harus bisa dipimpin. 23, 22 memimpin. 21 harus bisa melahirkan ataupun menciptakan pemimpin baru untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya yang pernah saya dapatkan dari senior saya. Dan menurut saya, apa yang dikatakan oleh senior saya itu make sense dan masuk akal. Karena sejatinya hari ini yang ada di pemerintah provinsi, hari ini yang ada di pemerintah kota, yang di kantor DPRD, bahkan yang ada di rektorat, dekanat, iya kan? 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kita yang bakal mengisi itu. Makanya perlu regenerasi kayak gitu. Benar. Ini kurang lebih seperti itulah ya. Oke, itu tadilah pertanyaan dari Bang Esra Siregar. Oke, lanjut next ke pertanyaan yang kedua nih, Bang. Yaitu dari Bang Bayu Purnamaji, yaitu banyak orang berorientasi menjadi pemimpin adalah untuk menunjukkan popularitas. Bagaimana pendapatnya Abang? Katanya begitu. Saya bacakan ulang ya, Bang. Banyak orang berorientasi menjadi seorang pemimpin adalah untuk menunjukkan popularitas. Menurut Abang tuh bagaimana? Oke, popularitas. Popularitas itu konotasinya kan masih relatif, entah ini baik ataupun buruk. Akan tetapi saya ingin menggeser sedikit bukan popularitas. Mungkin yang dimaksud adalah kalau popularitas untuk hal-hal yang negatif, saya tentunya nggak sepakat lah ya. Maksudnya ya buat apa kayak gitu kan? Karena pemimpin itu kan harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Jangan malah bermuara ataupun berperilaku yang semena-mena. Akan tetapi, mungkin saya bakal sepakat apabila popularitas itu untuk branding personal.
Personal branding Branding diri maksudnya. ya. Ya, personal branding lah intinya. Karena hari ini contoh yang saya lihat adalah Wakil Presiden BEM KM Unmul, yaitu Mbak Feby, Mbak Vero. Dia selain daripada memang memiliki wawasan yang luas, relasi yang juga sangat banyak, dia juga mementingkan personal brandingnya di sosial media, kayak gitu. Dan juga pada saat dia mendapatkan posisi Wakil Presiden BEM KM, tentunya itu bakal lebih mendongkrak popularitasnya dia. Karena apa yang dia SG, apa yang dia posting di feed-nya dia, tentunya itu bakal dilihat oleh banyak pasang mata, banyak yang dilihat oleh orang bahwasanya, oh begini personal brandingnya dia. Oh ternyata dia orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki public speaking yang bagus, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah apabila popularitas itu dikenakan ataupun kita iriskan dengan hal-hal yang baik untuk mendongkrak personal branding kita ataupun bukan personal branding lembaga kita, kenapa enggak kayak gitu loh. Benar sih, Bang. Cuman kalau popularitasnya untuk semerta-merta untuk hal-hal yang instan, ya kalau itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Cuman yang saya tidak sepakat adalah popularitas untuk hal-hal yang negatif kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, itulah tadi ya Bang pertanyaan dari Bang Bayu. Semoga bisa menjawab ya Bang Bayu. Oke, masih banyak sebenarnya Bang pertanyaan, namun karena waktu kita yang sudah semakin singkat, oke kita langsung aja ke terakhir yaitu tentang closing. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bang Oke, terima kasih banyak. sudah mau bantu membahas tentang kepemimpinan nih di kampus belajar memimpin dari tingkat dasar. Oke, sekarang sebelum kita menutup podcast nih teman-teman, saya ingin bertanya sama Bang Abizar, adakah pesan dan kesan Abang untuk podcast kita hari ini? Oke, hmm, mungkin yang perlu saya sampaikan terkait daripada Inforsa secara general dan juga teman-teman Medivo ya. Medivo ataupun in podcast adalah saya jadi teringat bahwasanya in podcast ini ada dulu kan pada saat awal-awal saya merintis dengan teman-teman ataupun angkatan saya. Yang kemudian memang pada saat itu suasana ataupun kondisinya dunia ya sedang COVID lah ya. Jadi pada saat itu memang satu periode itu cuma 2 episode atau bahkan 3 episode. Tentunya saya melihat saya apa ya beberapa tahun terakhir in podcast ini hidup lagi kayak gitu loh. Dan harusnya hari ini eh, menjadi awal akan tetapi bukan menjadi akhir kayak gitu. Harus ada episode-episode selanjutnya, harus ada tampilan-tampilan yang lebih menarik, tampilan-tampilan yang lebih inovatif, narasumber-narasumber yang luar biasa, libatkan semua elemen-elemen yang ada di sistem informasi, yang ada di kampus Universitas Mula Warman, yang ada di Fakultas Teknik untuk berjibaku untuk sama-sama bagaimana kita menginformasikan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Kemudian eh, terakhir untuk mahasiswa sistem informasi, entah itu angkatan 2019, 2020 sampai mahasiswa baru lah ya 2024, pesan yang ingin saya sampaikan adalah ingat bahwasanya hari ini kita itu adalah seorang mahasiswa. Yang dimana seorang mahasiswa itu tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Maksudnya adalah kita ini merupakan representasi daripada masyarakat, kita ini merupakan kaum intelektual, kita ini merupakan seseorang yang diharapkan dari orang tua ataupun masyarakat adalah seorang yang memiliki perilaku yang terdidik, memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu,
jadi mahasiswa jangan hanya diam, akan tetapi bergerak. Layaknya air, ya kan? Air itu dia kalau hanya diam di sebuah wadah, maka akan melahirkan jentik, ya kan? Maka nyamuk mau hinggap di situ dia, ya kan? Alhasil itu menjadi tempat, itu menjadi wadah yang kotor, bahkan menjadi sarang penyakit. Belajarlah jadi sungai, karena sungai selalu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah untuk menghidupi semua elemen ataupun semua entitas yang ada di bumi. Kayak gitu. Jadi mahasiswa itu juga harus begitu. Jangan hanya diam, jangan hanya diam di rumah, jangan hanya diam di kasur, jangan hanya diam di kos. Jangan. Lebih baik cabut aja itu predikat mahasiswanya kalau kayak gitu. Kasih ke orang yang memang benar-benar mau menjadi mahasiswa. Mungkin pesan saya seperti itu. Oke, itulah tadi pesan dan kesan dari Bang Abizar. Semoga apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhirnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Abizar itu bermanfaat bagi kita semua untuk teman-teman di rumah. Dan terima kasih Bang di sini semoga memotivasi untuk kita semua yang apa yang sudah Sama-sama. disampaikan. Oke, sebelum itu kita akan menutup. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow, like, dan untuk itu kami tunggu ide-ide menariknya di podcast selanjutnya. Semoga kalian ada di tempat ini menggantikan saya sebagai host, bukan hanya saya, tapi melainkan teman-teman yang lainnya juga. Oke, di sini saya mengucapkan selamat tinggal untuk teman bukan selamat tinggal, tapi bye-bye buat teman-teman. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa DM kalau teman-teman punya ide, jangan lupa DM atau mention IG Inforsa Unmul. Sekian dari saya, terima kasih Bang. Sebelum Terima kita kasih tutup, banyak. kita jargon Inforsa dulu Bang, boleh? Boleh. Lama saya Abang tidak yang jargon. mau mimpin atau saya nih? Sama Pak Fitri aja. Oke. Oke, di sini kita jargon Inforsa dulu. Nih lihat kemana nih? Boleh ke kamera Bang? Di sini ya. Boleh, Abang mau lihat di mana? Oke, kita jargon dulu Bang. Inforsa Bersatu bersatu untuk untuk berjaya. berjaya. Oke, terima kasih. Bye-bye untuk teman-teman. Saya tunggu di episode selanjutnya.